Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan sore menjelang malam kita masih diberikan nikmat iman Islam, sehat wal afiat, panjang umur kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di belakang saya laut yang membentang dengan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala perlu kita syukuri. Dan inilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua ciptaan Allah itu perlu kita nikmati. Rasanya betah kita hidup di dunia ini kalau seperti apa yang kita rasakan saat ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang masih cinta kepada sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kitalah umat yang senantiasa mendapatkan syafaat yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah yang berada di belakang saya merupakan ciptaan yang harus kita nikmati, yang harus kita syukuri, dan harus kita jadikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta yang memberikan semuanya kepada kita, menganugerahkan semua kepada kita untuk kita olah, karena kita adalah khalifah fil ardi. Semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai khalifah untuk mengatur, untuk mengolah, dan untuk menjadikan aman tidaknya dunia ini adalah manusia, termasuk kita yang hidup di dunia ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu saja kita nikmati, tidak begitu saja kita rasakan, dan tidak begitu saja kita jadikan sebuah pemandangan yang indah. Namun ada tugas-tugas kita yang harus kita lakukan. Apa tugas kita yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini? Tentunya kita tidak bisa bersenang-senang. Kita tidak bisa hanya merasakan, oh nikmat rasanya hidup di dunia. Tapi ada aturan, ada undang-undang yang diberikan Allah kepada kita. Maka tugas kita adalah pertama, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, jaga diri Anda semua, keluarga kita, keluarga Anda, dan juga semua yang kita naungi itu harus kita jaga agar kita terbebas dari gesekan-gesekan api neraka. Pandemi COVID-19 alhamdulillah sudah berangsur-angsur habis di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengabulkan doa-doa kita. 2 tahun berlalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarilah musibah, hindarilah penyakit yang kita tidak bisa menanggungnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diberikan ujian yang begitu sulit, yang begitu rumit. Namun apapun ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti kita bisa lakukan, dan pasti kita bisa menjadikan ini adalah sebagai ujian hidup kita. Maka ku anfusakum wa ahlikum naro, mari kita jaga. Kesehatan kita perlu kita jaga. Dalam prokes protokol kesehatan, pertama juga kita harus memakai masker, tapi masker bukan berarti kita menutup zikir kepada Allah. Kita menjaga jarak bukan berarti kita menjaga jarak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua yang kita lakukan dalam prokes adalah demi untuk menciptakan kesehatan diri kita dan keluarga kita. Yang kedua, utazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mari kita berbekal, karena sesungguhnya bekal yang hebat, bekal yang mantap untuk hidup kita di dunia hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang menjadikan takwa sebagai investasi dan sebagai barang yang berharga dalam hidup kita, maka dia akan selamat hidup di dunia. Berbekalah wahai umat-umat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kalau kita merasa masih memiliki akal yang sehat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita sudah menjaga diri kita, kita sudah membebaskan keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kita naungi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku sampai matiku kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan Islam yang sudah ada dalam diri kita, mari kita pelihara, mari kita jaga, mari kita jadikan sebuah bekal hidup kita agar kita menjadi manusia-manusia yang husnul khatimah dan kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memasrahkan diri berarti kita orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan nikmat yang Allah berikan ini sebagai nikmat yang merugikan kita, tapi jadikan nikmat ini adalah nikmat yang menguntungkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang ketika Allah cabut roh dan nyawa kita, kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.